Halo Sobat Zombie, apa kabar? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar ya. Amin. Oke, video kali ini saya akan membahas beberapa kesalahan dalam bermain Zombies Boom ya. Khususnya ini pada tantangan biasa ya. Yang pertama itu tidak memperhatikan kelemahan zombie dalam stack tersebut. Nah, contohnya di sini ada zombie petir, tapi kita menggunakan skill atau elemen yang bertipe petir. Nah, kemudian ini ada yang kayak binatang beku. Nah, itu dia kan memblokir proyektil, tapi kita menggunakan skill senjata api ya, all-in-nya ke situ semua. Nah, itu tidak sangat dianjurkan. Nah, yang kedua, terlalu fokus pada satu skill, bahkan satu tipe skill. Nah, jadi itu fokus pada satu skill itu maksudnya dalam in gamenya kita tuh fokus mengupgrade, misalnya ada tipe thermobaric. Nah, kita tuh fokus ke situ semua all in ya. Nah, itu nggak sangat dianjurkan. Atau satu tipe skill. Nah, tipe skill itu misalnya contohnya seperti ini. Nah, kita misalnya fokus kepada satu tipe fisik misalnya. Nah, seperti ini kan tipe fisik ada dampak drone, kemudian serangan udara, kemudian tank, kemudian senjata api. Nah, kita tuh usahakan jangan fokus gitu ya, karena nanti ada bos atau zombie yang anti elemen misalnya gitu. Kalau bos tuh ada yang tipenya anti elemen, ada nanti tipe anti fisik juga ada. Nah, jadi tuh hati-hati ya, terutama dalam misi global. Nah, kalau kita bermain misi global kan kita nggak tahu tuh tipe atau bosnya tuh seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga, tidak semua stack itu harus fokus pada mengupgrade senjata api ya. Nah, contohnya tadi tuh ya, karena ada beberapa zombie yang itu tadi kebal terhadap proyektil itu ya, terhadap peluru balistik ya. Nah, jadi itu tidak sangat disarankan. Kemudian terlalu memaksakan diri fokus memaksimalkan skill ya, baik yang dari pet maupun skin. Nah, kita kan misalnya ada contoh nih kayak seperti saya nih, saya punya pet tipe listrik. Nah, tuh nanti saya tuh fokusnya tuh ke listrik ya, misalnya ini maksudnya fokus ke listrik itu dalam hal ini penggunaan permatanya. Jadi tuh guys, misalnya gini, tipe fire misalnya. Nah, jadi tuh di permata helm saya pakai fire misalnya, terus di permata ini outfit baju itu saya pakai tipe fire. Nah, itu tuh sangat tidak disarankan ya. Jadi tuh kalau bisa harus balance aja kayak gitu loh. Jadi nggak semuanya harus di semua itu. Jadi teman-teman tuh all in ke permata itu karena tipe pet atau skin, ya sudah laku all in di situ. Nah, itu tidak sangat disarankan. Kemudian terlalu ini tidak menyadari batasan power yang dimiliki. Nah, gimana cara tahu kita power tersebut maksudnya kuat dalam stack tersebut, terutama stack yang belum kita lalui ya, kayak gitu. Ini saya ambil contoh. Jadi tuh teman-teman tuh bisa taunya nah, ini saya contohkan. Nah, jadi tuh cara taunya tuh ini kan di sini kan ada level 1. Nah, jadi 5 gelombang pertama ketika teman-teman bisa melewatinya. Nah, maksudnya ini kita menggunakan basic senjata balistik ini. Nah, kita sanggup, berarti itu kita bisa menyelesaikan step tersebut ya, tanpa bantuan skill ya, kayak gitu loh. Nah, itu ya contohnya seperti jadi itu 5 gelombang pertama teman-teman bisa menggunakan kuat. Nah, itu bisa. Oke.
Nah jadi itu dari situ ya, jadi 5 gelombang pertama teman-teman bisa kuat, bisa mengalahkan zombie itu sebelum zombie elitnya datang. Nah itu berarti teman-teman bisa misalkan seks rebut. Sisanya itu ya tergantung dari skillnya, tergantung dari ini ya counternya ya, counter zombie tersebut ya. Nah, terus kalau seandainya nggak bisa, nah teman-teman tuh kan kita kan punya ada namanya ini ya, yang serangan 5 gelombang pertama ya, misalnya kayak gini. Nah ini kan serangan 5 gelombang pertama menyebabkan damage 48%. Nah seandainya nggak sanggup, nah tingkatkan lagi kayak gitu. Seandainya kayak ini, nah ini seperti saya kan makanya 2 ya, serangan 5 gelombang pertama menyebabkan damage 48%. Jadi tuh nanti di sininya, nah ini serangan 5 gelombang pertama jadi menyebabkan damage plus 96%. Nah seandainya belum kuat, nah coba teman-teman pakai petnya, tapi petnya itu tidak perlu harus menggunakan skill. Misalnya kayak seandainya gini, saya pakai pet listrik, nah tapi di sininya, di gamesnya ini, di games atau permata ini kita nggak perlu nambahkan tipe-tipe listrik, misalnya elektrik misalnya gitu, atau elektromagnetiknya kayak gini kan ada tipe elektromagnetiknya. Nah ini kayak gini nih kan, nah ini nggak harus ada ininya ya, jadi itu nggak perlu ada, itu nggak apa-apa kayak gitu. Setidaknya memancing biar teman-teman itu bisa membuka skill yang berikutnya gitu loh. Nah seperti itu, maksudnya membuka skill itu yang buka skill buat ini upgrade selanjutnya ya, biar bisa memudahkan dalam membunuh zombie tersebut. Yang terus eh, yang keenam itu ini, menghabiskan stamina untuk sesuatu yang tidak terlalu penting. Contohnya apa bang? Nah contohnya tuh seperti ini. Nah di sini kan ada patroli, ini ada patroli cepat. Nah teman-teman habiskan stamina nya di sini misalnya. Nah ini kayak gini-gini saatnya nggak usah, biarkan aja ya kayak gitu. Terus menggunakan stamina juga untuk mendapatkan misalnya ini api obor. Nah di sini untuk mendapatkan api obor itu kan sini ada yang pakai stamina atau enggak. Nah kalau seandainya temen ada kekurangan dan kelebihannya ya, kalau saya sih sarankan dicentang. Nah kalau dicentang teman-teman itu, misalnya power teman-teman itu 2000, kayak saya ini 2900. Nah, ketika saya bermain dengan power yang 300, itu saya tetap dapat api obor kalau saya centang ini. Tapi kalau saya nggak centang, nah itu saya tidak akan mendapatkan api obor. Karena apa? Karena kita harus bermain yang itunya di 10% di bawah powernya kita. Nah itu kan agak susah, jadi mending dicentang kayak gitu, jadi biar stamina nya bisa dimainkan di dalam misi global. Nah kekurangannya tadi kalau kita centang ini, nanti kita mendapatkan hadiah. Misalnya ini kan ada hadiahnya di level ini, soalnya hadiahnya ada XP gold ya. Nah ini kita nggak dapat hadiah ini, kita cuma dapat itu tadi api obor itu. Nah kemudian itu, kemudian selanjutnya ini ya, nah dalam bermain misi global misalnya kayak gini, nah usahakan teman-teman itu ke powernya di bawah yang lain, maksudnya di bawah timnya. Teman-teman itu bermain sebagai support ya. Contohnya supportnya kayak gimana bang? Nah support itu misalnya teman-teman tuh meng-up skill yang bertipe angin atau yang bertipe es ya, kayak misalnya tornado atau yang beku seperti itu. Nah, tapi beda lagi ceritanya kalau teman-teman punya games yang power, yang maksudnya yang punya games yang bagus. Games yang bagus tuh ada beberapa game yang bagus ya. Kalau saya tuh ada 3 sih sejauh ini, saya nggak tahu selanjutnya. Mungkin kalau seandainya teman-teman tahu bisa tolong ditambahkan nanti di komen, di kolom komentar ya. Contohnya ini gamenya yang paling bagus sebenarnya ini. Misalnya pada sepatu. Nah di sepatu ini kita ada namanya game yang ini nih, setelah menyebabkan damage pada monster ada kemungkinan 2% untuk memindahkannya kembali ke titik awal. Nah itu artinya apa? Nanti ketika zombinya spawn,
terus kita memberikan damage pada zombie itu, nah nanti ada peluang zombie itu akan balik ke titik dia spawn di awal game kayak gitu. Awal dia spawn lah, bukan di awal game, di awal di spawn. Nah, terus kemudian ada juga yang namanya nah ini di celana. Nah ini game yang sangat OP ya ini nih. Nah, ini ketika menyebabkan damage ada peluang 2% untuk melakukan monster itu secara instan. Jadi ya ini game yang instant kill kayak gitu ya. Nah ini jadi power teman rendah pun bisa gitu memberikan damage yang besar ya. Makanya kenapa kok ketika mabar atau main tiba-tiba teman-teman powernya 2900 tapi temennya misalnya powernya 1000 tapi kok kalah powernya gitu. Maksudnya di situ kan kita kan kalau main kan sini kan ada kan statistik damage-nya. Nah itu kalau kita kalah kayak gitu, nah berarti dia punya game yang ini, game instant kill lah namanya ya kayak gitu. Nah terus ada lagi satu game, cuman saya sih kurang tahu, katanya sih memang ini gamenya bagus, cuman pas saya pakai saya kurang melihat efeknya ya, karena dia fokus pada pakai senjata api ya kayak yang ini gamenya. Nah nih gamenya tuh ini ada di bagian apa ini mana nih, lengan ya. Nah ini ada peluang 3% untuk membius musuh selama 1 detik ini ya. Nah ini mungkin cocok ketika kita mabar ya, kalau main dalam misalkan tantangan biasa kayaknya kurang ya. Kalau tadi saya nyoba gitu kayak gitu tuh sangat apa ya, kayak efeknya tuh kurang berguna gitu loh. Nah jadi kalau seandainya teman-teman ada punya info tentang games yang bagus atau ini bisa ditambahkan di kolom komentar ya. Oke, mungkin sampai situ dulu ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton, see you.